Oke guys, kembali lagi kita ini nggak kembali lagi sih betulnya ini pertama kali ya kita sekarang di acara baru bisa dibilang. Kalau sebelumnya mungkin kalian kenal kita bertiga, sekarang udah berempat ya, tambahan Regi. Mungkin kalau kita dikenal di Podlab atau podcast balap di channel gue pribadi. Dan sekarang kita meremake itu dan mengganti, merebrand bisa dibilang dengan nama sekarang The Pit Box gitu. Jadi ya buat teman-teman acara Potlab itu sekarang diganti eksklusif jadi Pitbox dan eksklusif di JMX Fandom TV. Dan membernya akan ada gua, ada Regi, ada Fado dan juga Noval nih dari tim Tekno gitu. Kalau gua dari JMX, Regi free agent ya Regi ya. Regi free agent. Legend. Oke, ya jadi kayak gitu. Dan kebetulan gua lagi masih di Bali. Nah, ini hitungannya episode 1 ya, episode 1 dari The Pit Box gitu. Jadi harapannya emang kita tetap ngobrolin masalah Formula 1 ya, lebih ke sana sesuai dengan nama The Pit Box juga kita ambil karena menyerempet-nyerempet tentang F1 gitu kan. Jadi ya, kalian bakal bertemu kita berempat, sekarang ketambahan Regi. Jadi hopefully kita bisa tambah rame lagi. Dan ya, of course, jangan lupa di support kita juga, support kita di link ada di description di YouTube kita masing-masing. Silahkan boleh subscribe dan jangan lupa juga subscribe di channelnya JMX Phantom TV. Dan untuk akhir tahun kalau misalnya JMX Phantom TV mencapai 1000 subscriber nih sebelum akhir tahun, bocoran aja buat teman-teman, kita akan adain giveaway yang lumayan gede gitu ya. Kalau kemarin kita adain giveaway 10 biji F1 2021, ini pasti lebih gede lagi nanti. Tapi ya itu harus sampai 1000, jadi silahkan dibantu ya supaya siapa tahu giveaway-nya bisa berguna juga untuk teman-teman. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan mulai pembahasan Pitbox episode pertama kali ini. Ya, karena ini juga udah pembahasannya juga F1 kan, kita melanjutkan Potlab juga gitu kan. Ya, kita mungkin bahas sedikit tentang yang namanya triple header yang akan terjadi nih, yaitu ada di Meksiko, ada di Brazil, dan juga ada di Qatar. Ada satu track yang lumayan baru bisa dibilang Qatar. Gua pribadi gue belum pernah lihat F1 di sana ya. Kalau kalian gimana nih guys? Mungkin dari Fado, Regi, terus Noval nih. Fado. Oh, Regi dulu. Oke, Regi volunteer nih. Oh, Boleh. Gimana Regi? kalau ngomongin Qatar, ini kan di F1 jelas hal yang baru ya. Gua juga belum pernah lihat yang benar-benar pure Formula One di Qatar. Kalau misalnya melihat motorsport lain, jelas. Oh iya. Di MotoGP ada Qatar ya? Nah, Oh iya. Regi lebih banyak juga banget ngikutin GP nih. tempat-tempat overtake kayak gitu. Nah, yang bakal jadi perdebatan bahkan sebenarnya umum ataupun semua orang udah banyak yang tanya-tanya ini kalau misalkan urusan saling overtake di Qatar ini bakal kayak gimana gitu kan. Ada yang bilang sulit soalnya banyak banget tikungannya. Kalau misalkan saling overtake mungkin di tikungan terakhirnya karena memang jalanan lurusnya itu. Nah, paling cuman di situ yang jadi problem utama di Qatar tuh ya. Oh, oke. Kalau soal Qatar itu ya, berarti track soalnya kan kalau dilihat tuh layoutnya agak lumayan aneh juga sih menurut gue ya. Kalau dilihat dari layout tracknya sih sebetulnya. Tapi kalau menurut Fado dan Novel gimana nih? Lo gimana? Fado deh. Cek. Lo gimana Do? Kalau gua ngelihat Qatar tuh sempit gak sih buat overtake gitu? Termasuk jaraknya. Lebar ya. Gua- Lumayan. Nah, gue mungkin kalau lihat sekilas mungkin mirip Bahrain kali ya. Mungkin ya. Sekilas Iya. ya. Kalau lihat buat MotoGP juga kayaknya lebar aja ya. Mungkin gara-gara motor gitu kan. Iya, karena motor. Kita belum tahu kalau misalnya di situ taruh mobil F1 bakal kayak gimana gitu. Gue pun juga pribadi gue nggak pernah lihat balapan mobil manapun deh sejauh ini ya gue Iya. pribadi. Sejauh ini ya nontonnya pasti kalau di Qatar ya MotoGP gitu. Belum pernah mobil sih. Tapi lo pribadi lo udah pernah tahu ya track MotoGP, lo pernah lihat gitu ya. Oke, Pernah lihat. menurut lo gimana tuh? MotoGP juga. Menurut lo gimana tuh? Menarik sih gue bilang karena dia pertama juga kayak di Qatar ya. Iya. Gitu kan. Ya di luar dari money talks gitu kan. Tapi ya dengan itu kan jadi kayak agenda F1 tuh malah lebih banyak gitu. Itu yang sebenarnya euforianya sekarang tuh semua negara berbondong-bondong pengen datengin F1 gitu. Iya sih. Sekarang kalau euforia bicara euforia sih kemarin emang
F1 lagi rame banget ya. Melihat apa namanya? Yang di American Grand Prix kan yang datang banyak banget tuh ketimbang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi 400.000. yes. Naik. Jadi emang iya kayaknya gara-gara ini juga sih ya, Drive to Survive kali ya. Banyak yang ini. Asli. Novel belum nih. Lu gimana, Pal? Kalau mengenai Kalau menurut tuh Qatar Ya, gimana? Qatar ya. Kalau menurutku sih bicara tadi apa track ya tentang layoutnya, tracknya sama elevasinya. Kalau aku lihat-lihat sih elevasinya ternyata nggak datar-datar banget sih. Ada naik turunnya. Terus kalau buat masalah tikungan juga walaupun sektor 1, sektor 2-nya tikungannya agak stretchy mengular-ngular, tapi sektor 3-nya yang kayaknya kalau nggak salah mulai tikungan 12 saya kalau nggak salah. Itu bakalan ngasih apa ya, kalau buat mobil F1 sekarang kan downforce-nya gede tuh. Yes. Jadi kayaknya kalau kita lihat sektor 3 bakalan asik sih, karena kalau kita lihat ya gak jauh-jauh aja di Bahrain Outer Circuit itu yang fast corner itu buat mobil F1 asik. Nah kalau kita lihat di Qatar sektor 1, sektor 2-nya aku agak masih nggak ada gambaran ya, tapi kalau di sektor 3-nya kelihatan banget gambarannya karena fast flowing kan tikungannya. Jadi feelingku bakalan race-nya nggak bakal sebosenin yang diperkirakan orang, karena kan kayak orang waktu pertama lihat, aduh Losail ini tracknya tracknya MotoGP banget gitu kan, Belum pernah ada yang nyoba lah. Jadi Berarti ini berarti first time ya F1 di Qatar ya? itu dia yang bikin menarik. Ya. Tapi tahun depan nggak lanjut ya Qatar sayangnya. Maksudnya udah nggak keluar kan di kalender Qatar. Jadi Nggak ada ya? nggak. Setahu gue F1 2022 nggak ada deh. Jadi ya ini menarik sih. Apalagi kalau misalnya seru gitu kan. Sayang banget kalau misalnya nggak tapi ya nggak tahu ya. Mengingat tahun ini gampang banget untuk langsung mengubah ini ya, mengubah track gitu ya. Schedule ya. Ada jadwal. Betul. Jadi Kayak dulu Turki gak sih? betul. Jadi ya nggak menutup kemungkinan bakalan ada Qatar. Cuma yang gue pingin tuh kalau misalnya ada track-track baru di gamenya juga ada track baru gitu loh. Itu aja sih sebetulnya. Iya. Itu. Gue rasa bikin track nggak susah banget sih kalau ngelihat kemarin dia ngerjain Portimao sama Imola aja bagus kan. Jadi harusnya Jeddah juga pasti bagus sih. Walaupun belum jadi, gue rasa Codemaster bisa bagus lah. Ya kalau ngelihat dari sektor 1-2-nya Qatar sih menurut gue memang ini ya berliak-liuk gitu ya, lika-liku gak jelas gitu ya. Makanya mungkin mirip ini kali ya. Bahrain Short gak sih? Mirip-mirip gak sih? Bahrain Short atau ini sih Hungaria. Aku kayak vibe-nya tuh Hungaria banget sektor 1-nya tuh. Turn 1, turn 2-nya kayak hairpin gitu kan. Ini turn 1, turn 2-nya Hungaria vibes, terus turn 3 ke kanan langsung kan. Tapi turn 4 kalau sampai 7-nya nih. Kalau lihat foto-fotonya di MotoGP kayaknya vibe-nya mirip Abu Dhabi ya, track-nya ya. Mirip-mirip Abu Dhabi ya. Elevasinya ada elevasinya. Iya. Jadi menarik sih. Menarik. Apalagi ini endingnya triple header yang tadi gue bilang di pertama. Triple header itu istilahnya kayak nggak dikasih nafas gitu untuk buat F1. Lalu habis balapan, minggu depan balapan lagi. Jadi dan kebetulan Qatar ini ada di paling belakang gitu. Jadi membuat kalau menurut gue bikin apa ya? Bikin exhausted aja, capek gitu kan. Of course buat semua tim gitu. Kalau gue pribadi, kalau gue kerja foto wedding nih biasanya kan, itu kalau gue udah klien ke hari terakhir, jadi misal Jumat, Sabtu, Minggu nih, klien yang hari Minggu itu gue udah nggak fokus anjir fotonya itu. udah capek banget gitu. Jadi menurut gue itu yang akan mungkin bisa terjadi buat tim-tim ketika itu ada di Qatar, apalagi Qatar track yang baru gitu. Dan ya of course ada FP sih, ada free practice ya, tapi tetap ini ya susah juga kan gitu. Jadi kita lihat aja apakah bisa seru gitu atau tim-tim udah pada capek, itu aja sih yang jadi masalah ya. Apalagi pit crew-nya siapa tahu kalau udah capek tuh
pit crew-nya ntar meleng, apalagi Ferrari ya. Pit crew Ferrari ya. Ah, Parah banget. Mercy sih biasanya tuh kalau di track padang pasir ya, kalau kita lihat ya saya Oh iya. Mercy Iya, tuh iya. ada, pasti ada aja. Ya benar. Aduh, Ferrari sih tapi masih Iya, Ferrari. ya logistiknya ya kan kirim-kirim barang dan segala macam gitu kan. Tapi ya Meksiko ke Brasil deket sih, Amerika, Meksiko, Brasil. Yang gue heran tuh kenapa triple headernya tuh nggak Amerika, Meksiko, Brasil gitu loh. Itu aja sih yang gue heran kenapa nggak kayak Makanya gitu gua gitu kira- kan. Gua kira kemarin triple header tuh dari Amerika nggak ada jeda gitu kan. Ini ada. Aneh juga gitu. Makanya Padahal deket gitu. Kayak satu ini aja udah. Makanya itu aja sih yang gue heranin dari F1 design. Atau mungkin karena kebanyakan ganti jadwal kali ya. Tapi nggak juga, dari awal juga nggak didesain kayak gitu kan. Amerika nggak dibikin, padahal Amerika sama Meksiko itu kayak ke tetangga doang gitu. Kenapa nggak dibikin triple header sih? Itu aja sih. Sebelum Qatar diumumin apa ya tadinya ya? Australia kalau nggak salah ya. Australia, pokoknya antara gantiin Australia, gantiin Singapura, Jepang itulah pokoknya. Ke Australia jauh juga loh. Iya, lebih jauh daripada Qatar ya. Jauh aja. Iya. Tapi nggak apa, tahun depan udah ada Australia dengan layout baru ya, dengan tikungan yang baru. Spain juga baru nih layoutnya. Jadi gua rasa F1 2022 udah diperbarui sih pasti nanti tracknya. Jadi ya kita lihat aja ya, kita lihatlah. Yang terakhir Qatar jauh sendiri nih triple header kayak gimana ya. Yang pasti Meksiko dan Brasil. Nah, ngomong-ngomong Meksiko dan Brasil ini kita jadi masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu persaingan ketat antara Lewis dan Max Verstappen gitu. Yang mana sisa 5 race lagi guys. Gak kerasa banget sih sebetulnya. Sisa 5 race lagi, yang mana 5 race ini 3-nya adalah triple header. Yang mana akan membuat exhausted juga sebetulnya. Bentar, jadi Jeddah itu kedua terakhir ya guys ya, sebelum Abu Dhabi. Iya. Terakhirnya Iya. Abu Dhabi tetap. Wah, GG sih. Ini satu aja ya kontender antara Lewis atau Max DNF udah selesai sih. Aku Tunggu. Berarti kalau 5 ini 1 DNF kelar nih. Tapi belum tentu kalau misalnya besar. 5 ya. Terus yang kedua Max DNF, tapi kan masih ada 3, bisa-bisa Lewis yang DNF di antara 3 ini. Jadi ya menurut gua Ya, bisa. tetap penentuannya akan di Abu Dhabi itu sih. Tapi ya kalau misalnya ya Max menang terus nih, 3-3-nya ini Max menang terus kayaknya nggak udah di Jeddah bakal apa? Soalnya yang bikin gua seru adalah, menurut gua seru adalah ada 2 track yang mereka belum pernah di situ, ada Jeddah, ada Qatar. Jadi menurut gua itu yang bisa bikin persaingannya lebih seru lagi gitu. Dan dua-duanya sebelum race terakhir itu Iya, makanya maksud harapan gue sih ada senario di mana yang menang di Qatar dan Jeddah itu bukan Max atau Lewis gitu. Itu sih. semoga aja gitu. Malah Itu gue berharap dari 5 itu bukan mereka. Jadi mereka udah emang bukan ngerebutin menang, poin aja udah gitu biar seru. Mungkin kita satu-satu deh, persaingan Max sama Lewis, Regi dulu deh. Gimana Reg? Menurut lu Max sama Lewis dalam sisa 5 balapan ini apa yang harus dilakukan nih, maksudnya apa yang harus dilakukan supaya mereka ini bisa istilahnya mengunci kali ya, bisa dibilang gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Mengingat Lewis Hamilton kan udah 7 kali, tapi Max bilang soalnya dia nggak mau pressure gitu kan, dia nggak mau pressure kalau dia nggak juara dunia, ya udah nyantai aja, santuy aja gitu kan. Sementara Lewis Hamilton dia nggak mau, dia mau menang lagi, tapi ya dia mau menangnya dengan cara fair gitu kata dia. Nggak mau yang terlalu battle yang kayak gimana katanya. Jadi menurut lu gimana, Rek? Regi samping gue kan sini ya, Regi. Oh iya, lihatnya gitu ya. Benar, gue lihat atas gitu. Menarik sih kalau ngomongin soal keduanya. Ini ngomongin soal keduanya di mana persaingannya begitu wah banget, asli. Kalau misalkan tahun 2021 ini Max Verstappen harusnya sih dari sikapnya yang tenang kayak gitu, gak bawa terlalu pressure,
Nah ini nih bisa jadi salah satu kunci untuk bisa istilahnya konsisten di sisa balap lah. Meskipun ada 2 track yang memang belum pernah, tapi yang pasti di sini Verstappen juga harus bisa membuktikan kalau misalkan konsistensi itu bisa ia dapatkan lah di sisa balapan. Kalau misalkan ngomongin soal Hamilton, Hamilton juga ya sama gitu kan. Cuman kita harus melihat dua driver ini apakah mereka bisa benar-benar melakukan hal itu dalam artian konsisten. Kalau misalkan di antara mereka salah satunya tumbang, nah ini bisa jadi sasaran empuk bagi ya di antara keduanya. Misalkan Max crash di misalnya 2 atau 3 balapan, terus Hamilton yang bisa unggul di balapan-balapan tersebut, ya bukan nggak mungkin salah satunya bisa jauh lebih unggul lah untuk persaingan juara sih. Itu sih kalau menurut gue. Tapi lu pribadi lu apa Max sama Lewis nih, Rek? Wih, Waduh. waduh. Tahu kasih wah, Loh, Bang Regi dukung ini gitu. loh, nggak apa-apa. Kita itu punya apa ya? Istilahnya jagoan sendiri itu nggak masalah lah gitu loh. Nggak masalah. Gua pribadi deh. Gua pribadi dulu, gue pengen Max yang menang gitu karena apa namanya? Maksudnya gue bukan fans keduanya sebetulnya karena kan gue Ferrari nih. Cuma kalau disuruh milih, gue milih Max karena supaya persaingannya lebih asik aja gitu. Sama kan ya mungkin gue masih bias nggak kepingin ada yang melebihin Michael Schumacher kali ya kan gue fansnya Michael Schumacher nih. Kalau Lewis 8 kali kan Michael Schumacher bakal dikalahkan gitu ya. Tapi ya soalnya kan gue merasa tahun lalu Lewis menangnya gampang banget kan kalau menurut gue ya dengan mobil yang super ngacir, ada das, ada segala macem. Maksudnya ya mungkin memang effort, tapi effortnya itu nggak terlalu apa ya keras kayak tahun ini gitu. Tahun ini kan kalau misalnya dia menang tahun ini, gue nggak masalah, layak gitu. Karena kan battle-nya sengit nih sama Max. Tapi kalau misalnya disuruh milih, gue jagoinnya Max gitu supaya seru aja. Max juga kan belum pernah menang juga kan, belum pernah WDC. Nah sekarang balik ke Regi, lu Max apa Lewis, Reg? Oke, kalau gue ya pada akhirnya memang lebih ke Max. Oke. Soalnya ya yang pertama jelas ya ini soal dominasi Lewis Hamilton yang udah bertahun-tahun lamanya gitu kan. Siapa nih yang bisa menaklukkan si Lewis Hamilton? Ya jelas ini adalah kesempatan emas buat Max Verstappen, mumpung dia sekarang benar-benar bisa bukan menyeimbangkan, justru malah bisa unggul lah dari. Yes, sekarang udah unggul berapa nih? 12 poin nih. Lumayan. Yes, lumayan nih. Oke. Oke, sekarang Fado nih. Gimana, Dok? Menurut lo tanggapan Max sama Lewis nih persaingannya? Gue sih tetap nggak berubah, tetap pengen Max. Kayaknya semua Langsung pengen ya? Max. Iya. Gua tahu nih. Ya kayaknya lebih banyak yang Max ya. Gue setuju sama kata Mike tadi, gue nggak mau ada yang bisa nyaingin Michael Schumacher karena menurut gue beda persaingan waktu zaman Schumacher sama Hamilton gitu. Jadi ya gue dukung Max karena juga pengen ada juara baru sih itu. Tapi gue pengennya ditentukannya di round terakhir, race terakhir biar seru. Oh itu kalau ya iya sih kalau ditentuin di Abu Dhabi itu kayak gila gitu. Itu kayak Potlepnya UCL. asik, potlepnya asik. Iya benar. Potlepnya live langsung. Benar. Bukan potlep, apa namanya? Pitbox. Pitbox ya. Pitbox. Astagfirullah, sorry. Gak apa. Masih nama mantan ya. Pitbox. Belum move on. Susah move on, masih susah move Novel on. gimana Novel? Novel gimana Novel? Kalau aku sih ya gimana ya, sebagai fans F1 yang ya mungkin bisa dibilang baru ya, dulu juga nonton tapi masih belum terlalu terjun. Sekarang mulai pandemi kemarin jadi mulai. Tapi sama sih, gue juga ngikutin. ngikutin F1 pas pandemi. Bener. Terus Jadinya ya Verstappen kayaknya hampir mungkin ya hampir setengah fanbase F1 ya, entah dia fans McLaren atau fans ya, Hamilton. kayaknya kebanyakan semua fans yang bukan fansnya Mercedes kepinginnya Verstappen ya. Verstappen gitu. Aku Yeah. hampir ya 90% sure karena ya apa tadi Regi udah bilang juga kan Verstappen ini adalah momennya nih. Apakah kalau dia bisa menang tahun ini, aku jamin dia masih bisa menang 2 atau 3 kali lagi.
fix. Oke. Soalnya pressure-nya sekarang kan lawan 7-time world champion yang mobilnya udah ya tahun lalu GG banget, walaupun pakai das gitu kan, tapi sekarang juga sama-sama bagus, mobilnya juga Masih kuat lah, masih kuat. iya masih kuat banget. Experience-nya juga ada kan, seorang Lewis Hamilton itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya kita lihat siapa yang paling konsisten. Kalau menurutku, aku pengennya Max Verstappen, tapi jangan dipandang sebelah mata sih Lewis Hamilton. Lewis Hamilton Yes. itu kalau apa ya, udah feelingku kalau orang-orang kayak ini Max Verstappen menang, malah Lewis Hamilton yang menang. Lihatin Iya. aja. Pasti Bisa gitu. terbalikan. Nah, Oke. punya kuat. Oke, Iya gede. mungkin teman-teman buat kalian yang nonton juga coba komen di bawah menurut kalian kira-kira yang layak untuk World Champion tahun ini siapa ya? Tulis komen di bawah. Oke, mungkin kalau pressure dari pada Max dan Lewis tuh menurut gue juga bakalan sama-sama ini ya, gede sih. Mungkin mereka berusaha nyantai, tapi menurut gue di balik itu pasti mereka merasakan beban yang lumayan gede ya. Pikiran itu. Di mana Lewis Pressure banget. 7 kali World Champion loh, tapi dia sekarang malah dikalahin sama anak yang sangat muda banget. Max Verstappen kan hitungannya muda banget gitu. Jadi kita lihat aja, walaupun dia udah nggak kayak ini ya, Vettel yang termuda gitu ya World Champion ya. Tapi di satu sisi Max Verstappen juga pertama kali kan, of course dia pasti juga, walaupun dia ngomong santuy-santuy aja, tapi gue yakin dia pengen banget menang World Champion gitu. Dan itu pasti membuat, mungkin dia bilang santuy supaya pressure-nya itu nggak terlalu berasa buat dia gitu ya. Soalnya kan, ya kita IFL aja kayak novel deh. Sekarang lo contender buat CTS di... Ini kayaknya video ini upload kayaknya udah ada juaranya ya? Udah nggak sih? Juaranya ya. eh, Besok ya. besok Besok ya. tapi ini gua usahain upload sebelum sore kan, siang udah upload gitu. Jadi harusnya belum tahu. Bisa hafal. Jadi itu kan pressure juga kan, ya, apalagi lu pas balap gitu. Jadi tetap menurut gua pressure. Apa? Gue pernah lihat wawancaranya si Verstappen. Dia Aha. nggak denial di press conference gitu kan. Aha. Aja pressure gak sih? Kata dia, gue bohong kalau misalnya gue nggak stres, nggak pressure. Nggak pressure, nah kan, bener kan? Nah, Iya. dia ngomong kayak gitu. Stres gue kata dia, kayak, apa sih? Banyak tuntutannya gitu. Tapi Betul. ya bawa lah gitu. So- Nothing tulus kalau kata dia. Yes, ini soalnya Red Bull juga contender buat World Champion point ininya, poin konstruktor. Strukturnya Jadi konstruktornya sekarang selisihnya tuh 23 poin konstruktornya. Jadi 23 tuh cuma satu orang yang juara satu doang. Satu ini. Jadi masih bisa. Ferrari sama McLaren juga masih tipis banget, 4 poin doang selisihnya. Ferrari sama McLaren. Jadi sekarang McLaren di 3, Ferrari di 4, tapi selisihnya 4 poin. Nah, Mercedes sama Red Bull. Harus podium ya. Betul, Red Bull Harus podium. soalnya poinnya Bottas sama Perez itu selisih 30 poin. 3 sama di urutan 3 sama 4. Jadi kalau menurut gua Perez juga bisa nyalip Bottas nih. Apalagi performanya kayaknya Perez juga oke lah. Menurut gua Perez bagus sih, maksudnya gantiin Albon menurut gue layak lah. Setelah kita sejauh ini kayaknya oke lah, layak. Jadi dan ya Albon juga sekarang dapat di Williams kan. Jadi semoga kita lihat aja performanya ya. Bottas sih yang kasihan sih. Bottas nih susah. Bottas nih kayak posisi yang susah-susah gimana gitu ya. Jadi Pokoknya 5 round terakhir DNF semua ya. langsung menang konstruktor itu Red Bull. Ya Red Bull. ya itulah. Kayaknya tuh dua tim contender itu ya, kalau ada satu driver aja finish di luar top 5 itu bakalan berat sih. Soalnya ya antara Ceko sama Valtteri ya. Soalnya kalau yang aku lihat dari kedua driver itu sebenarnya sama-sama kurang konsisten, kayak panasnya Ya. beberapa balapan doang. Tapi kalau kita lihat sekarang Bottasnya lagi turun nih. Nah, Cekonya lagi panas, apalagi besok weekend kan Meksiko. Yes. Meksiko. Yes. Kalau dia bisa dapat hasil yang bagus, aku jamin sampai akhir musim bakalan ke bawah itu vibe hasil Nah. bisa di Meksiko. Ngomongin Meksiko dan Ceko, berarti weekend ini kira-kira rela Ceko yang menang apa Max yang menang? Ini dia.
aku jamin nggak bakalan mungkin ya. Kayaknya bisa terjadi multi 21. Soalnya kalau menurut gua kalau menurut gua sih Ceko bakalan disuruh biarin Max juara 1 sih. Kalau menurut gua ya. Benar. Kalau menurut gua gitu. Kecuali mungkin ada di mana Lewis Hamilton DNF kali ya. Ya udah nggak apa-apa gitu Ceko yang juara 1. Mungkin ya. Dan itu harus Ceko yang harus memimpin di depan dulu gitu. Bukan suruh Max nyalip disuruh Max ngasih jalan ya. Nggak bakalan kasih itu. Tapi kalau misalnya Perez 1 terus si Max 2 gimana? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya, kalau menurut gua ini semua balik lagi nanti bakalan di ini deh, apa namanya? Qualifying. Jadi kalau menurut gua Ceko harus out qualifying si Verstappen gitu supaya bisa terus berada di depan. Jadi kita lihat aja kayak kemarin di Amerika kan Ceko sebenarnya sempat nyalip Max kan, cuma kan dikasih balik. Maksudnya mau nyalip gitu, cuma dikasih balik kan. Waktu start. Waktu start. Max keluar, Ceko di dalam kan. Itu aslinya kalau yang di dalam, kalau Ceko masih di tim lain. Halo? Ceko masih di tim lain itu pasti nggak bakalan dikasih Max. Tapi untungnya Ceko di Red Bull. Regi. Gimana Reg di Meksiko Reg? Lo rela Ceko yang menang apa Max Verstappen yang menang Reg? Gua tuh pengennya sebenarnya Perez sih yang menang. Cuman soalnya home race ya. Ya lihat luas. Iyalah. Tapi Perez kalau misalnya Perez P2 pun menurut gua juga oke sih. Maksudnya tapi dengan skenario Max Verstappen jauh di depan ya. Jauh banget. Kayaknya fansnya bakalan oh ya udah gitu. Kalau cuma nempel gitu menurut gue ya kayaknya Ceko dikasih. Kalau zamannya Ricciardo dulu Max baik banget ya ngasih tuh zamannya Ricciardo. Mereka kan bromance banget tuh zaman Ricciardo tuh. Ricciardo di sini. Setelah tabrakan di baku. Iya benar. Langsung selek. Tapi ya sampai sekarang masih ini deh. Kayak awkward gak sih kalau di track? Yang enggak sih. Yang kemarin kan si Max Verstappen kan ngechat si Ricciardo kan, you look happy yang Ricciardo nyetir mobilnya NASCAR itu kan di PM, berarti kan mereka masih CS tuh. Masih temenan. Dia ada cuma satu jet pribadi. Bedanya di track sih kalau lihat di track ya semua driver pasti di track sama di Iyalah. Mode-nya udah beda dia. Di track pasti semua libas lah. Max sama Ricciardo tuh kerasa tense itu kalau di track kalau menurutku, dan besok juga kembali ke Mexico GP. Ya mungkin kalau misal ada senario Red Bull 1-2, nah itu yang bakalan menarik gimana Max nyikapinnya sih. Yes, tapi ya ini kayaknya juga too good to be true sih. Mercedes dikemanain bos? Kita masih punya Lewis sama Bottas. Gimana itu? Mereka kemana gitu kan? Kecuali Bottas dikasih mesin baru lagi ya. Itu jualan mesin itu jadi kasihan. Gua nggak habis pikir dah kenapa dikasih mesin baru lagi dah Bottas dah. Kemarin tuh. Aneh banget. Ada Bottas di belakang isinya mesin-mesin hancur. Parah. Aduh, tapi ya Bottas bisa maju balik ke depan sih, nggak masalah. Bottas tuh udah pasrah, udah serah deh. Kayak Bottas serah ya udah suka-suka lu. Apalagi nih ya. Soalnya kan Bottas ini malah nggak nolong poin buat Mercedes loh kemarin itu kalau bisa diturunin gitu kan. Oke, prediksi mungkin gua terakhir deh. Mungkin Regi dulu ya. Gini aja. Kira-kira kita prediksinya Perez P berapa deh di Mexico Grand Prix? Oke, Perez P berapa ya? Oke, Regi dulu. Anti mainstream banget diprediksi. Ya. Gak sekalian si Mazepin posisi berapa gitu. Perez. Jadi ya 20. Buat teman-teman silakan ya, Perez P berapa nih, guys? Oke, Regi dulu. Perez 1 atau 2 ya? Antara 1 sama 2. Lo nggak boleh dong, salah satu dong. Harus pilih. Aku Perez 1. Oke. Perez ya. Kapan? Berarti lo 1 ya? Regi 1. Oke, Fado. P berapa Fado? Perez. Perez P5. Anjir. Oke.
gini deh, kita ajak semuanya aja gitu. Kalau buat teman-teman Oh, yang benar nanti ya, gini aja, yang benar ya, kalian tulis aja komen di apa namanya, di komen sekarang. Terus kalau misalnya yang benar nanti kita akan, misalnya namanya kan yang benar ada beberapa tuh, misalnya. Atau kalau cuma satu ya itu yang langsung dapat itu dia. Tapi kalau yang beberapa kita akan undi. Nah, kita berempat nih, kalau misalnya yang paling benar, yang paling mendekati, kita nggak usah ikutan. Tapi gini, kita giveaway 10.000 per orang ke orang itu, gitu ya. By OVO Bisa atau tuh, ya. atau OVO atau GoPay bebas. Jadi nanti kalian bakalan dapat 30.000 dari kita bertiga. Salah satu ada yang kalah nih. Jadi buat teman-teman yang buat teman jadi buat teman-teman ya ikutan ya, silahkan komen ya. Komen nanti akan dapat 30.000. Lumayan kan? Setiap race kita akan sumbang 10.000. udah mulai ini. Menarik nih. Menarik. Anti prediksi anti mainstream, bos. Iya, 10.000. prediksinya di mainstream loh. Nah, iya, Susah cuma banget itu. jadi cuma peres P berapa? Simple. Kalian yang paling bener nanti kita akan kasih minggu di episode Pitbox berikutnya ya. Kita akan undi di situ. Oke. Silakan. Fado tadi, Fado udah ya? Gua P5 P5. ya? Novel. Oh iya deh. P3 deh. Aduh, gue juga P3. Aduh. Gak, Emang bukan sama? kalau kembar ya udah kalau gini, kalau misalnya gue P3 misalnya kembar gini berarti yang ikutan ya 20.000 gitu. Kan kita yang menang berdua gitu kan. Jadi ya tergantung. Jadi sekarang gue Tiga aja lah. ya Nggak bisa gitu. nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu Anda dong. meremehkan Ceko ini ya. Anda sudah meremehkan Ceko. Ada mereka Ceko. Tiba-tiba besok Ceko DNF. Itu satu Meksiko hari berkabung gitu ya. Bergabung. Hari Bete berkabung langsung. Meksiko. Oke. Ditanya dekat. Ya. Oke guys, pokoknya kalau Ceko DNF kita hangus ya, nggak ada giveaway. Jadi syaratnya itu Ceko nggak boleh DNF ya. Kayaknya namanya Ceko. Bro, Yoi. jangan DNF bro. Oke, biar beda, gue P2 deh. Jadi 2, Oke. Regi 1, Noval 2, gua 2, Noval 3, Fado 5. Kita kalau misalnya nggak, pokoknya kalau nggak ada itu semua, kita pilih yang paling dekat. Jadi misalnya Ceko, kita ambil yang paling dekat tapi di atasnya ya. Misalnya Ceko P4 nih, berarti yang dapat Noval P3 kan, gitu. Kalau misalnya Ceko P6 ya yang dapat si Fado gitu ya. Atau misalnya Ceko P10 nih, yang dapat ya Fado yang paling dekat kan. Wah, Ya. Wah, ini ya dapat ada semua. itu udah jawaban paling aman sebenarnya. Fado paling aman. Fado paling aman gitu sebenarnya. Nabrak tapi masih lanjut P20. P20 ya Fado. Fado ya. Oke. Oh enggak. Pokoknya kalau di bawah 10 kita angusin aja guys. Kalau di bawah 10 kita iya. angusin aja. Bisa. Pokoknya syaratnya nggak boleh DNF, nggak boleh di bawah 10 ya. Itu. Jadi buat teman-teman ikutan aja, iseng-iseng kan, iseng-iseng. Lumayan dapat 30.000 ya. Gue yakin besok kita nonton fokusnya bukan ke Max sama Luis nih. Kita nonton ke Perez. Ayo, gitu. Oke. Siap. Pokoknya itu ya guys. Kita akan giveaway kecil-kecilan lah buat teman-teman ya. Oke. Mungkin itu dulu untuk episode The Pitbox kita di episode 1 ya. Nanti kita akan lanjutin lagi. Hopefully kita ada tiap minggu. Ya harusnya sesuai jadwalnya tiap minggu. Jadi sebulan 4 kali lah. Jadi ya itu aja buat dari kita. Thank you banget buat temen-temen yang udah nyaksiin. Nanti rencananya ada di Spotify juga ya Do ya? Bener nggak? Yes. Rencananya? Spotify jadi Yes. bisa dengerin di motor gitu kalau yang Yes. Kalau yang ada di Spotify, dengerin di Spotify. Kalau mau ikutan giveaway ya ke YouTube-nya aja, komen di YouTube ya. Cuma nembak posisinya Ceko aja gitu. Oke, thank you banget guys. Sekali lagi dari gua, Mike dan Aldi, ada Naufal, ada Fado, ada Regi juga. Sekali lagi thank you banget buat yang udah dengerin, dan jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya kita. Link ada di description. Subscribe di MX Phantom TV juga. Dan ya, thank you banget sekali lagi episode 1 kali ini, dan nantikan episode berikutnya di The Pitbox. See you. Bye-bye guys.